Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aminur Baidi selaku dosen pendidikan agama Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Muhammad Jalaluddin Al-Hakim, 2. Analiana, 3. Agustia Eka Wulandari. Kami akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Peran dan Fungsi Rukun Iman dalam Pembentukan Karakteristik Tangguh dan Istiqomah. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Presentasi ini dibagi dalam 3 sesi, yaitu pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Baiklah, untuk sesi pembukaan, marilah kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Agustia Eka Wulandari sebagai penyampai pertama. Pengertian rukun iman. Secara bahasa, iman berarti membenarkan. Sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatannya. Adapun iman menurut pengertian istilah yang sesungguhnya ialah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Peran iman bagaikan cahaya yang menerangi hati dan jiwa manusia. Orang beriman akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerik, sikap, dan tindak tanduknya. Hal itulah yang menjadikan orang beriman selalu merasa tenang, nyaman, dan jauh dari rasa stres, takut, pesimis, dan cemas. Segala peranan sedih dan tekanan jiwa berganti dengan kesenangan dan kegembiraan. Disebabkan mereka percaya bahwa dengan izin dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun masalah yang mereka hadapi pasti akan selesai. Terima kasih atas kesempatan waktu dari Saudari Agustia Eka Wulandari. Selanjutnya, penyampai kedua akan disampaikan oleh Saudari Analiana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Faktor yang mempengaruhi pembentukan karakteristik yang pertama yaitu dorongan kekuatan spiritual. Manusia adalah makhluk spiritual, makanya kekuatan spiritual sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang. Manusia sebelum lahir ke dunia sudah terikat perjanjian spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu keluarga terdekat. Setiap anak lahir, diasuh dan dibesarkan melalui sebuah keluarga. Lingkungan terdekat ini sangat berpengaruh pada pembentukan karakternya. Yang ketiga yaitu sahabat terdekat. Sahabat juga berpengaruh pada pembentukan karakteristik, apalagi sahabat yang dianggap sebagai kekasih. Oleh karena itu, mencari dan memilih sahabat itu perlu selektif. Yang keempat yaitu lingkungan sosial. Orang yang tinggal di suatu lingkungan sosial yang sudah biasa hidup teratur, hidup bersih, hidup saling menghargai, maka ia akan ikut dengan kebiasaan seperti itu. Yang kelima, media yang dinikmati. Keberadaan media sudah menjadi keperluan dan keniscayaan. Akan tetapi harus selektif dan kritis, sebab media juga berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Yang terakhir yaitu masalah dan tekanan hidup. Mereka yang selalu ditimpa masalah akan selalu berusaha mencari jalan keluar dengan segala upaya. Terima kasih atas kesempatan waktunya dari Saudari Analiana. Selanjutnya penyampai materi ketiga yaitu dari Muhammad Jalaluddin Al-Hakim. Kepadanya kami persilakan. Karakteristik yang tangguh dan istiqomah. Seperti apa karakteristik yang tangguh dan istiqomah itu? Menurut Kobasa, kepribadian tangguh adalah suatu karakteristik kepribadian yang berfungsi sebagai sumber daya tahan dalam menghadapi peristiwa kehidupan yang penuh dengan permasalahan. Sedangkan istiqomah adalah proses komitmen seseorang yang tidak dapat terukur, disertai dengan upaya sadar, terus-menerus, konsisten, berkesinambungan, komprehensif, tunduk dalam sebuah ketetapan pada hukum yang tertera dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maulawi dalam Diwan Masnawinya telah mensyiarkan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang 3 kelompok makhluk
Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, pertama, diciptakan dari akal, ilmu, dan kemurahan hati. Mereka adalah malaikat yang tidak tahu apa-apa kecuali sujud. Dalam unsurnya yang terdapat nafsu dan sifat rakus. Mereka adalah nur mutlak yang hidup dengan isyak ilahi. Kedua, diciptakan kosong dari ilmu. Mereka adalah hewan yang puas hanya dengan rumput, tidak berharap kecuali kandang dan ilalang. Mereka tidak mengenal kemuliaan maupun kekejian. Ketiga, adalah anak Adam, manusia separuh dari malaikat yang separuhnya lagi dari hewan. Unsur mana yang menang dan dapat menguasai yang lain, ia akan menjadi unsur yang menang itu. Implementasi karakteristik tangguh dan istiqomah di era revolusi. Implementasi sederhana dari karakteristik tangguh dan istiqomah di era revolusi. Yang pertama, menjalankan sholat 5 waktu sesuai perintahnya. Kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya dimanapun serta dalam keadaan apapun. Ketiga, selalu menaati segala peraturan yang ada di rumah, sekolah, serta di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Keempat, selalu belajar secara terus-menerus mengenai kebaikan sampai kita benar-benar paham dan mengerti. Kelima, yang terakhir, menjalankan sebuah kewajiban dengan tidak merasa dibebani atau dipaksa sehingga kita akan merasa senang dan nyaman. Terima kasih kepada Mbak Agustia, Mbak Analiana, dan Mas Hakim atas kesempatan waktunya. Semoga apa yang disampaikan selalu bermanfaat. Rangkaian sesi presentasi telah selesai. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu, dalam menjalankan kehidupan, manusia senantiasa berpedoman terhadap rukun iman agar tidak terjerumus ke jalan yang sesat. Tak hanya itu, rukun iman juga kita jadikan sebagai aspek penting dalam kehidupan agar kita senantiasa mengingat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam rukun iman pula, kita bisa membangun karakteristik tangguh dan istiqomah. Karakteristik yang tangguh dan istiqomah tersebut adalah hal yang paling penting dalam diri manusia. Demikian presentasi dari kelompok 3. Marilah kita tutup presentasi ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kehilafan saat penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.